Wa ba'da wafati jaddihi, dan setelah wafat kakek Nabi, kafalahu ammuhu Abu Thalib. Nabi diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya, Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Wa kana faqiran, dan Abu Thalib itu fakiran, miskin. Tapi fawassa'allahu rizqahu, Allah luaskan rezekinya. Tuh ya, dengan keberkahan merawat Nabi, mengasuh Nabi, ya, yang tadinya kehidupannya miskin menjadi berkah, menjadi penuh dengan berkah. Ya, sama kayak kita juga begitu. Kalau hidup kita yang tadinya susah, tapi kita bisa ngebantu anak-anak yatim, fakir miskin, apalagi anak yatim itu masih keponakan kita, ya, masih bagian dari keluarga kita, insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Ya, ini udah susah, nggak ada perhatiannya sama anak yatim yang masih ada hubungan darah dengan kita, cuek, tambah susah. Jadi kalau kita susah, hidup kita susah, ya, justru biar nanti mancing rezeki, nah, kita punya keponakan, punya saudara, ya, yang dalam keadaan yatim, kita asuh, ya, walaupun sama-sama susah. Anak yatimnya hidup susah, ya, kitanya juga susah. Insya Allah susah sama susah jadi berkah. Min sama min jadi apa? Jadi plus. Susah sama susah jadi bukan tambah susah, bukan. Ngitungnya jangan begitu. Kalau ngitung begitu secara matematika, ngitung begitu bener, gua udah susah, gua ngerawat lu, tambah susah lagi. Betul kalau pikiran pakai akal begitu. Tapi kalau pikir dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nggak begitu. Makanya kalau mau mikir rezeki jangan pakai matematik. Ya, nggak nyambung. Tapi pikir rezeki itu karena apa? Keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, itu buktinya kan, wa kana fakiran. Abu Thalib tadinya hidupnya susah, miskin, tapi begitu dia merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya penuh dengan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi raufur rahim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Jami' Baitur Rahman Saharjo, para jamaah kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Malam ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah,
serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, kita buka sekarang di halaman 7. Halaman 7 yang paling bawah nomor 4. Ya, wafatu ummihi wa hadanatuhu. Ada ketemu halaman 7 ya. Yang nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatu ummihi wa hadanatuhu. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal madinati wa qad dhahabat ilal madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalibi wa qad dufinat bil abwa'i wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinata fa hadanathu ummu Aymana khadimatu abihi Abdillah. Wallahu a'lam. Wafatu ummihi, kematian ibunda Nabi. Wafatu ummihi, wafatnya ibunda Nabi. Wa hadanatuhu, dan pengasuhan Nabi. Wa hadanatuhu, dan pengasuhan Nabi. Tuwfiyat, telah wafat, telah meninggal ummuhu, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, sedangkan Nabi Muhammad saat itu fissadisati min umrihi, umurnya 6 tahun. Wa huwa, sedangkan Nabi Muhammad saat itu fissadisati min umrihi, umurnya 6 tahun. Wahia, dan ibunda Nabi raji'atun minal madinati, meninggal dunia di saat kepulangannya dari Madinah. Raji'atun, pulang, minal madinati, dari Madinah. Wa qad dhahabat, dan telah pergi. Wa qad dhahabat, dan telah pergi ibunda Aminah ilal madinati, ke Madinah, li ziyarati qabri abihi, untuk berziarah qabri abihi, ke kubur ayahnya. Wa ma'aha, dan bersamanya jadduhu Abdul Muttalibi, kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Wa qad dufinat, dan telah dimakamkan dan telah dikuburkan ibunda Nabi bil abwa'i, di satu tempat namanya Abwa. Dan Abwa itu wahia, yaitu qaryatun, satu desa yang terdapat baina Makkah wal Madinati, di antara Makkah dan Madinah. Fahadanathu ummu Aiman, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara, diasuh oleh Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman itu? Ummu Aiman itu adalah khadimatu abihi Abdullah,
ya, bekas pelayan atau pembantu ayahnya Nabi, yaitu Abdullah. Ya, nama aslinya Ummu Aiman Barakah binti Sa'labah bin Amir bin Hasan bin Malik bin Salamah bin Amr bin Nu'man. Itu nama dari Ummu Aiman. Karena biasanya kalau menggunakan ummu atau abu itu kunyah. Ya, itu kunyah, dia punya nama asli. Nama aslinya adalah Barakah binti Sa'labah. Ya, seperti yang pernah sering saya sampaikan, seperti Abu Hurairah. Nah, ini kunyah. Dia punya nama asli. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sokhr. Kemudian Abu Zar. Nah, kalau yang ada Abu Zar, ini nama aslinya siapa? Jundub bin Junadah. Ya, seperti Abu Bakar. Ya, nama aslinya siapa? Abdullah bin Abi Kuhafah. Ya, begitu juga Ummu Aiman. Ya, karena dia perempuan, Ummu Aiman namanya adalah Barakah binti Sa'labah. Ya, nah itu jadi kalau ada ummu, ada abu, nah itu biasanya di Arab itu namanya kunyah. Kecuali yang di belakang. Kalau yang di belakang seperti misalnya Muhammad Al-Amin. Nah, Al-Aminnya di sini ini namanya laqab, ya, atau Musailamah Al-Kadzab. Tuh, Musailamah si pembohong, si pendusta. Nah, itu namanya laqab. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiqnya di sini adalah laqab. Abunya, nah itu kunyah karena dia punya nama asli. Orang Arab begitu. Ya, misalnya saya punya anak namanya Sabit. Ya, nama anak saya Sabit laki-laki. Kemudian saya dipanggil Abu Sabit. Gitu, nggak dipanggil nama, ya, tapi dipanggilnya nama anaknya Abu Sabit, bapaknya Sabit, begitu, ya. Nah, Ummu Aiman ini adalah pembantunya atau budak ayahnya Nabi Abdullah, ya. Baik, bacaan kita sekarang tentang wafat ibunda Nabi dan pengasuhan terhadap Nabi. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di saat Nabi masih berada dalam kandungan karena sakit, akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan di Madinah. Ya, ayah Nabi dikuburkan di Madinah. Nah, kemudian ya, karena ibunda Nabi Aminah binti Abdullah ini kangen dengan ayah Nabi, ya, binti Wahab, Aminah binti Wahab kangen dengan ayahnya, kemudian dia ziarah. Ya, karena di Madinah ayah Nabi dikuburkan, dia ziarah. Nah, tapi di pertengahan jalan, ya, Aminah ini terkena penyakit sakit, entah itu kelelahan, kecapean, ya, akhirnya panas dingin dan akhirnya meninggal dunia, ya, dan dikuburkan di satu tempat yang bernama Abwa. Ya, Abwa itu qaryatun baina Makkah wal Madinah. Satu kota, satu desa, ya, antara Mekah dan Madinah, gitu, ya. Itu, nah itu. Dan saat itu umur Nabi SAW 6 tahun, ya. Jadi Nabi masih dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Kemudian di saat Nabi usia 6 tahun juga ibunda Nabi meninggal dunia. Di usia 6 tahun Nabi dalam keadaan yatim piatu, ya, yatim piatu. Nah, kepergian ibunda Nabi ke Madinah tersebut ditemani oleh kakek Nabi, jadduhu, kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Ya, masih ingat siapa nama Abdul Muttalib sebenarnya? Syaibah, wasmuhu Syaibatul Ham. Ismuhu Syaibatul Ham. Kenapa dinamakan Syaibatul Ham? Syaibah itu artinya uban, ya, tapi Ham artinya pujian, ya, karena dia termasuk tokoh yang saat itu memang benar-benar menjadi panutan, ya, panutan orang-orang Arab, ya, karena dia termasuk tokoh Quraisy yang sangat disegani, ya. Nah, kemudian tidak hanya ditemani oleh Abdul Muttalib saja. Di situ dikatakan wakila kana ma'aha Ummu Aiman. Ya, dikatakan bahwa
kepergian ibunda Aminah, Nabi dan kakeknya ke Madinah ya untuk berziarah kubur kepada ayahnya, itu juga ditemani oleh Ummu Aiman. Nah, siapa Ummu Aiman itu? Ummu Aiman itu adalah ya pembantu ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, di usia 6 tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh Ummu Aiman, walaupun juga nanti dibantu oleh kakeknya ya, oleh kakeknya Abdul Muttalib ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, bacaan berikutnya. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Tarbiyatuhu pendidikan Nabi, wa wafatu jaddihi dan wafatnya kakek Nabi. Qama bitarbiyatihi, yang melaksanakan atau mengurus pendidikan Nabi, ba'da wafati ummihi, setelah wafat ibunda Nabi, yaitu jadduhu Abdul Muttalibi, kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Wa kana yuhibbuhu, dan kakek Nabi itu mencintai Nabi aktsara, lebih banyak ya, aktsara lebih banyak kecintaannya li auladihi, terhadap anak-anaknya ya, lebih banyak kecintaan Abdul Muttalib kepada Nabi ketimbang kepada anak-anaknya. Jadi walaupun ya anak-anaknya Abdul Muttalib ini banyak ya, seperti Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib, kan banyak anak-anaknya nih ya. Nah, tetapi Abdul Muttalib ini lebih menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ya, ya bisa jadi karena Nabi Abdul Muttalib itu prihatin dan sayang kepada Nabi, karena Nabi di usia dalam kandungan ibunya udah meninggal. Ya, kemudian di usia 6 tahun ibundanya meninggal juga. Nah, ini kan berarti ya perlu kasih sayang. Ya, perlu kasih sayang. Nah, dibuktikan oleh kakek Nabi Abdul Muttalib ini, kasih sayangnya semua tertumpah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai bukti cinta Abdul Muttalib kepada Nabi itu, banyak dalam beberapa riwayat itu dijelaskan. Jadi Abdul Muttalib ini karena dia seorang tokoh Quraisy dan anak-anaknya juga begitu memuliakan ayahnya Abdul Muttalib. Itu Abdul Muttalib itu punya tempat peristirahatan yang tidak boleh ada yang nempatin, sekalipun itu anak-anaknya. Ada tempat peristirahatan ya, ada seperti tempat istirahat bangku atau kasur gitu ya, balai misalnya. Nah, itu nggak ada anak-anaknya yang berani untuk duduk atau kayak kita rebah-rebahan di situ, nggak ada yang berani. Ya, nah, walaupun ya mungkin bapaknya nggak marah, nggak ngomel kalau ada anak-anak, tapi anaknya nggak ada yang berani. Nah, sementara ya cucu-cucunya yang lain juga nggak ada yang berani. Cucu-cucunya yang lain nggak ada yang berani. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ya duduk di tempat yang sangat dimuliakan oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya yang lain, itu ya paman-pamannya pada bilang, jangan di situ, ini buat kita kakek nih, ini punya kakek, jangan ditempatin. Begitu Abdul Muttalib ngelihat, ya Abdul Muttalib bilang apa? Biarkan cucuku itu duduk di situ, jangan diusir, jangan diomelin. Tapi kalau yang lain, cucu-cucunya yang lain disuruh geser, suruh pinggir. Sementara Nabi Muhammad disuruh biarin cucuku itu yang satu tuh biarin duduk di situ. Tuh. Ya, kenapa? Itu salah satu bukti kecintaan Abdul Muttalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ngasih nama juga kan, yang ngasih nama Nabi Muhammad kan bukan cuma ibunda Aminah saja. Ya, yang kita tahu kemarin itu kan bukan hanya Aminah, tapi kakek Nabi Abdul Muttalib itu juga punya andil memberikan nama Muhammad. Ya, makanya ketika Abdul Muttalib ditanya oleh tokoh-tokoh Quraisy, "Limada sammaita Muhammadan wa laysa min abaika man ismuhu Muhammad?"
kenapa engkau memberi nama cucumu dengan nama Muhammad, padahal kakek-kakekmu ke atas itu enggak ada satupun yang punya nama Muhammad. Coba dari mulai Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, terus Qusay, Kilab, Murrah, terus sampai keturunan sampai Nabi Ismail alaihissalam, enggak ada satupun yang punya nama Muhammad. Ya. Tapi Abdul Muttalib itu memberikan nama cucunya itu dengan nama Muhammad. Ya, nah, apa jawabannya ketika ditanya kenapa engkau memberikan nama cucumu dengan nama Muhammad, padahal keturunan-keturunanmu ke atas enggak ada satupun yang punya nama Muhammad. Jawabannya apa? Arju an yuhmada fis sama'i wal ard. Aku berharap nanti cucuku menjadi anak yang dipuji-puji di langit dan juga di bumi. Nah, ini terbukti. Ya, walaupun saat itu ya syariat Islam itu ya yang dibawa oleh Nabi belum ada. Ya, belum ada, Nabinya juga baru lahir ya, tapi Abdul Muttalib itu sudah membuktikan begitu kecintaannya dan perhatiannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka setelah ibunda Nabi meninggal dunia, istri dikatakan juga diasuh, dirawat oleh Ummu Aiman, tetapi yang lebih berperan lagi dari mulai usia Nabi 6 tahun sampai 8 tahun yang berperan mendidik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kakeknya Abdul Muttalib. Walamma balagha umruhu Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai samania sanawatin, 8 tahun, ya umur Nabi 8 tahun, mata jadduhu, kakek Nabi meninggal dunia, Abdul Muttalib meninggal dunia. Tuh, jadi Nabi cuma diasuh oleh Abdul Muttalib 2 tahun. Di usia 6 tahun ya diasuh oleh Abdul Muttalib kakeknya, dibantu dengan Ummu Aiman. Di usia 8 tahun kakek Nabi Abdul Muttalib meninggal dunia. Ba'da'an kafalahu sanataini, setelah Nabi diasuh oleh kakeknya cuman 2 tahun doang. Oh, bayangkan kehidupan Nabi begitu apa ya, ibunya, ayahnya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kemudian kakeknya juga meninggal dunia. Orang-orang yang sayang kepada Nabi semuanya meninggal dunia. Jadi dari kecil emang udah ditempa dengan kekuatan kesabaran yang luar biasa, sehingga ya ketika Nabi SAW dewasa menjadi Nabi dan Rasul yang ujiannya begitu banyak pun Nabi udah siap. Kenapa? Karena dari kecil udah disiapin, dari kecil udah dipersiapkan. Nabi menjadi orang yang sabar, tabah ya, dan mempunyai kemampuan berdakwah yang luar biasa ya. Wa ba'da wafati jaddihi, yang nomor 3, wa ba'da wafati jaddihi, dan setelah wafat kakek Nabi, kafalahu ammuhu Abu Talib, Nabi diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Ya, Nabi diasuh oleh pamannya Abu Talib. Wa kana faqiran, dan Abu Talib itu fakiran, miskin. Tapi fawassa'allahu rizqahu, Allah luaskan rezekinya. Tuh ya, dengan keberkahan merawat Nabi, mengasuh Nabi ya, yang tadinya kehidupannya miskin menjadi berkah, menjadi penuh dengan berkah ya. Sama kayak kita juga begitu, kalau hidup kita yang tadinya susah tapi kita bisa ngebantu anak-anak yatim, fakir miskin, apalagi anak yatim itu masih keponakan kita ya, masih bagian dari keluarga kita, insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan ya. Ini udah susah, nggak ada perhatiannya sama anak yatim yang masih ada hubungan darah dengan kita, cuek, tambah susah. Jadi kalau kita susah, hidup kita susah ya, justru biar nanti mancing rezeki, nah, kita punya keponakan, punya saudara ya yang dalam keadaan yatim, kita asuh ya, walaupun sama-sama susah. Anak yatimnya hidup susah ya, kitanya juga susah, insya Allah susah sama susah jadi berkah. Min sama min jadi apa? Jadi plus. Susah sama susah jadi bukan tambah susah, bukan. Ngitungnya jangan begitu. Kalau ngitung begitu secara matematika, ngitung begitu bener, gue udah susah, gue ngerawat lu tambah susah lagi. Betul kalau pikiran pakai akal begitu. Tapi
Kalau pikir dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala enggak begitu. Makanya kalau mau mikir rezeki jangan pakai matematik. Ya, enggak nyambung. Tapi pikir rezeki itu karena apa? Keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, itu buktinya kan wa kana fakiran. Abu Thalib tadinya hidupnya susah, miskin, tapi begitu dia merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya penuh dengan keberkahan. Tuh ya, kemarin waktu saya cerita ada siapa yang menyusui Nabi setelah ibundanya? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini kan ya di kampungnya itu kan kekeringan, ya kemarau panjang yang enggak turun hujan. Kemudian kambing-kambing pada kurus, banyak yang meninggal, pohon-pohonan kering juga, ya susu-susu kambing nggak ada yang keluar, orang kurus kering. Tapi begitu merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesampainya Nabi di Bani Sa'ad, ya di situ diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, apa yang terjadi? Ya turun hujan deras, ya kemudian pohon-pohonan sudah mulai menghijau. Ya, kambing-kambing yang tadinya kurus seger keluar lagi susunya, dan kehidupan Halimatus Sa'diyah bertambah berkah. Ya jadi kalau kita ngerawat anak yatim, bantu anak yatim, jangan kita pakai logika, ya lu udah susah, gue susah juga, lu kumpul sama gue tambah susah. Jangan begitu. Tapi yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan merawat, memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, itu yatim atau fakir miskin, insya Allah akan ada keberkahannya. Ya, tapi jangan dengan ini gara-gara lu nih tambah tinggal di rumah gua jadi makin susah dah gua. Jangan ya. Nah, kalau begitu makin susah hidupnya ya. Tapi yakini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi setelah kakek Nabi di usia 8 tahun Nabi, ya kakeknya meninggal dunia, ya kemudian Nabi dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi, selama dalam asuhan pamannya Nabi Abu Thalib, qani'an bima qasamahullah. Ya, Nabi SAW dipelihara dengan penuh apa? Qani'an. Apa qanaah, puas. Ya, kemudian paman Nabi juga benar-benar merasakan kepuasan setelah merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang Allah berikan, puas. Bahkan wa yassarahu lahu, selalu diberikan kemudahan. Nabinya dikasih kemudahan, paman nabinya juga dikasih kemudahan. Nah, itu berkah merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ra'yuhu al-ghanama wa safratuhu al-ula ila Syami. Ra'yuhu, pengembalaan Nabi, al-ghanama akan kambing, pengembalaan Nabi terhadap al-ghanam kambing, wasafratuhu, dan kepergian Nabi, perjalanan Nabi atau pelayaran Nabi, al-ula yang pertama, ila Syami, ke negeri Sam. Ya, ini mulai ini ya, Nabi mulai diajak oleh pamannya untuk berdagang. Ya, karena dagang pamannya itu Abu Thalib itu memang ya sebagai seorang tajir, seorang pedagang. Nah, kemudian Nabi SAW mulai diajak untuk melakukan pelayaran. Tapi sebelum Nabi melakukan pelayaran, emang Nabi udah mulai membantu pamannya dan juga orang-orang Arab itu untuk mengembalakan kambing. Ya, mengembalakan kambing. Jadi untuk apa? Untuk kehidupan. Ya, kalau dipikirkan katanya Nabi udah Abu Thalib dengan Nabi udah dikasih rezeki, diluaskan rezeki. Iya betul, tapi melalui ikhtiarnya dengan cara mengembala kambing dan juga berdagang. Gitu, dengan cara aja kalau cuma diam-diam aja tiba-tiba dapat duit, nah ntar jadi orang jadi curiga nih, jangan-jangan ada tuyulnya, ngepet kali ini atau bagaimana. Nah, tapi kan dengan ikhtiar Nabi, ya ikhtiarnya itu ra'yuhu, menjadi pengembala kambing. Nah, kemudian juga ikut berdagang bersama pamannya. Nah, jadi keberkahannya di situ. Emang orang kalau mau berkah apa sih? Dagang. Ya, kalau mau berkah hidup tuh dagang.
ya, tapi dagang juga harus benar-benar ya, artinya penuh dengan kejujuran. Sebab kata guru saya gini, kunci orang berdagang ya, itu yang penting satu, jujur. Jujur nih, biar dagangannya berkah ya, bisa anak-anaknya pendidikannya juga terjamin. Yang pertama jujur. Ya, kalau dia jualan beras yang penuh dengan, yang pakai takaran, pakai timbangan, jangan pernah ngurangin. Jangan pernah ngurangin timbangan. Jangan pernah ngurangin takaran, jangan. Jujur. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Karena yang namanya dagang tuh pasti bersaing. Pasti bersaing. Ya. Nah, coba kalau bulan-bulan Ramadan, tukang lontong, tukang tahu, gorengan banyak nggak? Banyak. Yang nggak pernah dagang. Ya. Sekarang nih nggak pernah dagang nih, tahu, lontong, gorengan tuh ya. Ya. Lonte, tahu lonte. Lontong, tahu, tempe. Coba kalau sebelum Ramadan pada dagang nggak? Kagak. Ntar begitu masuk Ramadan pertama, berjejer. Yang udah biasa dagang, ya dia dagang lagi. Kan pikiran juga, tapi habis juga. Rezeki udah ditakar, habis juga tuh, ya. Nah, cuman ya begitu juga, wah kagak habis juga, bawa ke masjid dah. Untungnya dia ada masjid yang ada tarawih, ada tadarus Al-Quran. Doh biar berkah lu sono, bawa ke masjid sono, atau bagi anak yatim. Nah, itu berkah. Jadi ketika kita berdagang biar hidup kita berkah, jangan pernah iri dengan penghasilan orang lain. Gue dagang dari dulu begini-begini aja, dia baru dagang kok kayaknya udah beli motor, udah beli kulkas. Wow, ada apa nih? Nah, jangan, biarin aja dia mau bagaimana kayak model, biarin. Ya, yang penting kita jangan. Tuh kedua tuh kuncinya, jangan pernah iri dengan penghasilan orang lain. Penghasilan kita syukurin. Yang ketiga, nah, ini terbukti nih, ada guru saya yang ngomong begitu. Ya, kenapa? Karena ibunya itu cuma jual nasi uduk tiap hari, pagi doang jual nasi uduk, tapi anaknya pada pergi ke Mesir, luar negeri belajar. Kenapa? Cuma dibilang itu, 3 kuncinya. 1, jujur. Yang kedua, jangan pernah iri dengan ya rezeki orang lain. Yang ketiga, kalau berdagang banyakin sedekah. Caranya gimana sedekah? Kita jual nasi uduk, kita jual makanan, ada orang pengen beli, duitnya kurang, atau nggak punya duit, Bu, saya pengen makan nih, lapar tapi saya nggak punya duit. Duduk sini, mau makan apaan? Nah nih, makan dah, tapi saya nggak punya duit. Udah makan, niatin sedekah. Kalau kita kan boro-boro, lo nggak punya duit, ngapain lo makan di sini? Sono jauh, malah diusir. Bagaimana rezeki mau datang? Ya kalau udah kita gituin, ya kita anjurin, dah duduk sini. Atau saya punya duit cuma segini, ya udah mau makan pakai apa? Ya, dia bilang begitu. Saya bisa seperti ini, anak-anak saya berhasil. Kuncinya 3. Oh, masya Allah, ya. Nah, jadi begitu, itu kunci kalau yang dagang, ya. Kalau yang dagang juga begitu. Dia semua sebenarnya juga yang kerja di kantor juga begitu, jujur juga, jangan pernah iri dengan penghasilan pendapatan orang lain. Dan yang ketiga, banyakin sedekah, ya. Nah, baik, kita lanjut, ya. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu kecilnya, yar'al ghanama, mengembala kambing. Ya, punya siapa? Li ahli Makkah, ya, punya penduduk Mekah. Tuh, jadi Nabi mengembala kambing punya orang, bi ujratin ya'ishu biha, dengan dapat upah. Dengan kehidupan tersebut Nabi dapat upah. Mengembala kambing Nabi dapat upah dari situ, ya, gitu. Walamma balagat tasi'ata min umrihi, tatkala usia Nabi 9 tahun, safara ila Syami, Nabi berlayar ke Syam. Diajak sama pamannya nih, ma'amihi, bersama pamannya Abi Talib, bitijaratin, untuk berdagang. Tuh, jadi kebiasaan orang Arab itu kan emang keluar terus ke Syam. Kalau ke Syam itu kalau musim panas, kalau musim dingin itu ke Yaman. Jadi kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Syam. Nah, itu ada surahnya tuh, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i
was-saif. Ya, kebiasaan orang-orang Quraisy itu ngapain? Bepergian. Ya, ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ya, melakukan perjalanan jauh, bepergian itu pada musim syita was-saif. Musim dingin dan musim panas, ya. Nah, tentu bukan cuma sekedar jalan, tapi ada tujuannya. Ngapain? Bitijaratin, berdagang. Ya, Nabi dagang, orang-orang Arab tuh dagang, dan kalau dagangnya nggak kayak kita cuma sehari dagang. Ya, tapi kalau orang Arab itu begitu keluar dari kampungnya berdagang, sebulan baru pulang, 2 bulan baru pulang. Nah, kalau kita kan mana betah begitu, dikit-dikit ingat, ya gue ingat bini, ingat anak, pulang. Ya, dagang di rumah aja baru sebentar udah pulang. Lagi maaf, orang Betawi dagang, jualnya jual mie goreng, ya, jual Indomie, ya kagak ada untungnya, orang dia juga yang makan. Saya punya saudara gitu, jadi bikin warung, dibilang, "Mat, gue jualan kayak kagak ada untungnya." Lo gimana untungnya emangnya? Ya habis gue makan Indomie gue ambil di sini. Ya, terus anak gue begitu juga. Ya udah, begini, untungnya lu udah habisin modal, tinggal modal doang, beli modal lagi dapat untung buat makan. Tapi masih mending ya daripada dia nyolong kan, ini nggak bener. Ya cuman bagaimana mau kaya? Coba lihat yang kaya, yang hebat-hebat, Madura. Ya, Madura sekarang sampai kesel, Alfamart ya pada kesel. Madura sampai 24 jam nih. Coba, hebat tuh. Makanya kita harus tiru cara orang-orang Madura dalam bekerja. Kenapa? Dia 24 jam berani-berani di pinggir jalan tuh Madura, ya, minimarket. Oh, minimarket walaupun kecil tapi komplit. Ya, kita kalau di Alfa masuk kelamaan, ribet juga, pakai antri. Di situ nggak pakai antri, nggak pakai stroke lagi, nggak ada kembalian pakai 200 perak, nggak ada kan kembaliannya kan, udah. Tuh enak tuh, makanya Madura hebat-hebat, ya. Kata Madura begini, kalau Ka'bah bisa dibeli, gue jual, gue beli. Katanya tuh, kalau Ka'bah bisa dijual, gue beli tuh Ka'bah. Tuh saking hebatnya orang Madura. Ya gitu. Cuman Madura punya kol-kolah yang beda. Tahu kol-kolah? Hah? Kalau baca Quran itu kan ada kol-kolah ya. Ada kol-kolah sugro, ada kol-kolah kubro. Kol-kolah sugro itu yang ba, jim, dal, to, qaf di tengah. Ya, misalnya apa? Ya qo, ta'una. Itu kan kol-kolah sugro tuh. Ya, nah kalau yang di akhir kubro, qul a'udzu birabbil falaq. Itu kol-kolah kubro. Kalau Madura, kol-kolahnya di depan. Kol-kolahnya di depan. Contohnya apa? At-tol. Dia nggak bisa ngomong tol. At-tol. Emol. Dia nggak bisa ngomong itu, nggak bisa. Ya, yuk kita ke emol. Emol kan ada kol-kolahnya tuh. Balikin ebol. Jadi luar nih. Taman nak kana gitu. Itu kalau Madura gitu. Tapi ya masing-masing dialek beda-beda ya. Ini bercanda aja. Tapi emang begitu kan? Orang Madura nggak bilang taman nak kana, nggak bisa bilang deh taman kana-kana, nggak, taman nak kana tuh gitu bilangnya. Tol jadi atol, mall jadi emol. Emang begitu ya, itu dialek beda-beda lahjahnya ya. Nah baik, jadi Nabi di usia 9 tahun diajak berlayar oleh pamannya ke Syam ya pada musim panas. Untuk apa? Bitijaratin, berdagang. Walamma qaruba min Busra, kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya itu sampai di satu tempat yang bernama Busra, ra'ahur rahibu, ada seorang pendeta ya, ra'ahu yang melihat, Bahira atau Buhaira ya, namanya pendeta Buhaira melihat Nabi. Fa akhbara ammuhu, lalu pendeta itu memberi kabar ammahu kepada paman Nabi, bi annahu sayakunu akhiral anbiya, bahwasanya ini nanti ya Nabi Muhammad ini akan menjadi nabi terakhir, akhiral anbiya. Wa talaba minhu an yarji'a bihi, lalu pendeta Buhaira ini meminta kepada paman Nabi Abu Thalib untuk segera membawa pulang. Udah, jangan diajak pergi lagi, bawa pulang deh. Cepat bawa pulang.
Ya, kenapa? Khaufan alaihi, karena kekhawatiran, min aduwin yataraqqabuhu, dari musuh-musuh yang selalu mengintai. Karena udah dijelaskan dalam kitab Zabur, Taurat, bahkan akan ada nabi dan rasul di akhir zaman yang ciri-cirinya begini. Nah, ini selalu dicari nih sama orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Nah, makanya kekhawatiran pendeta Buhairah itu, ya, jangan sampai nanti udah nggak usah dibawa deh Muhammad ponakanmu ini, suruh pulang aja. Awalnya ketika, kan kita tahu tuh dulu sejarahnya, ketika Nabi berjalan bersama paman Nabi, kan Nabi selalu istadallahu al-midhallah, selalu dinaungi oleh awan, as-sahab, dinaungi awan, ya. Nah, kemudian begitu ditanya, ya, kepada Abu Thalib, ini siapa? Man huwa? Ya, siapa nih yang bersama engkau? Dia anakku. Ya, pendeta ini nggak percaya, bukan, dia bukan anakmu. Anakku? Bukan, ini bukan anakmu. Coba sini, bawa ke sini. Begitu dipanggil, dibuka belakangnya baju Nabi, dilihat, ternyata terlihat istadalla binubuwatihi, terlihat bukti-bukti kenabian, ya, bukti-bukti kenabiannya terlihat. Akhirnya, aku yakin ini bukan anakmu. Baru Abu Thalib bilang, iya, memang dia bukan anakku, tapi dia adalah keponakanku, karena ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Aku yang mengasuhnya. Nah, mulai dari situlah akhirnya, ya, pendeta Buhairah bilang, deh, segera pulang, nggak usah ini barang-barangmu semua, karena tadi emang dia bawa barang-barang dagangan yang banyak, udah barang-barangmu semua aku borong, kamu pulang cepat. Kenapa? Khaufan alaihi min aduwin yataraqqabahu, dikhawatirkan karena banyak orang-orang yang mengintai, mencari anak ini. Ya, bisa jadi untuk dibunuh. Kenapa? Karena kekhawatiran mereka. Gitu, ya. Ini pesan dari pendeta Buhairah. Wa qad istadalla ala nubuwatihi, ya, wa qad istadalla, dan telah diperlihatkan, dibuktikan, ya, dibuktikan ala nubuwatihi, atas kenabiannya itu, bi alamatihi, dengan tanda-tandanya, allati fi kutubi ahlil kitab, yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, ya, kitab Zabur, Taurat, Injil, itu memang udah ada bahwa nanti akan datang nabi dan rasul terakhir dengan ciri-ciri yang persis pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu, ya. Nah, habis ini ada yang mau ditanya mungkin? Kepada para jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Udah pada paham semua. Di luar tema boleh? Hah? Di luar tema boleh? Boleh. Jangan susah-susah, ya. Susah. Ayo jemaah. Susah-susah. Oh, Ya. pada paham. Ya, udah paham semua. Alhamdulillah. Udah Isya. Itu udah belum? Oh, belum. Oh, gitu. Iya. Mau ini enggak diterusin atau ada yang mau ditanya? Lanjut aja. Baik, saya lanjut. Nomor 7 sekarang. Safratuhu as-saniyatu ila Syam. Ya, pelayaran Nabi atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-saniyatu, yang kedua, ila Syami, ke negeri Syam. Fil khamisati wal ishrin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 min umrihi, dari umurnya sallallahu alaihi wasallam, di usia Nabi 25 tahun, safar ila Syami, Nabi bepergian ila Syami, ke negeri Syam, marratan saniyatan, yang kedua kali. Ya, nah fi tijaratin, membawa barang dagangan, lis sayyidati Khadijah, ya, membawa barang dagangan milik Sayyidah Khadijah. Nah, dari sini nih kita tahu nih bahwa di Arab tuh nggak ada Siti. Yang ada Siti cuman di Indonesia. Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Fatimah, cuman di Indonesia. Di Arab nggak ada Siti. Tahunya dari mana?
Ini sebenarnya bukan Siti, Sayyidati Khadijah, Sayyidati Fatimah, Sayyidati Aisyah. Itu Sayyidah. Ya, karena dia perempuan. Kalau laki-laki Sayyid Abdul Basit. Tuh misalnya Sayyid Abdurrahman Sayyid. Gitu. Nah, jadi nggak ada Siti. Lah itu kenapa jadi Siti Khadijah? Karena kepanjangan ngomong Sayyidati. Jadi Siti. Gitu. Asalnya Siti itu Sayyidati Khadijah. Ya, nggak ada. Ya, di Quran juga Allah nyebut Maryam, nggak ada Sayyidah Maryam, Siti Maryam, nggak ada. Ya, nama-nama wanita zaman dahulu nggak ada pakai. Ya, di Arab tuh di silsilahnya nggak ada Siti, cuman di Indonesia doang. Ya, di Indonesia doang. Ya, dan di Indonesia itu biasanya kalau nama-nama perempuan kan di belakang pakai ada tak marbutoh. Ya, nah di Arab ada juga yang ya laki-laki tapi pakai nama tak marbutoh. Ada nama perempuan tapi buat laki-laki gitu. Nah, bedanya di situ. Dia nanti kita temukan nanti itu. Ya, jadi di usia 25 tahun Nabi SAW bepergian lagi yang kedua kali membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah. Ya. Wa kanat dzata syarafin wa malin. Dan wanita Sayyidah Khadijah tadi itu dzata syarafin wa malin. Ya, wanita yang mulia, wa malin dan juga kaya, berharta. Tastajirur rijala fi maliha. Ia memberi upah kepada laki-laki yang menjalankan atau mengelola hartanya. Ya, ada laki-laki ya, kemudian bekerja sama dia dikasih upah, digaji. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal. Dan Khadijah telah memilih Nabi Muhammad SAW li hadzal amal, untuk pekerjaan ini. Ya, jadi untuk berdagang Khadijah memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya sami'at bisidqihi, Khadijah mendengar, mengetahui bahwa bisidqihi Muhammad itu adalah orang yang jujur, wa amanatihi dan dia orang yang amanah, wa akhlaqihi asyarifah dan akhlaknya yang mulia. Maka dipilih. Jadi bukan Nabi yang ngelamar kerjaan. Ya, nah, kalau kita kan laki-laki yang ngelamar kerjaan, ini enggak. Malah Sayyidah Khadijah yang meminta kepada Nabi untuk membawa barang dagangan Nabi. Kenapa? Karena ya Khadijah tahu, dengar-dengar kabar, oh Muhammad itu ya sidik, jujur, oh amanatihi dan amanah, bahkan akhlaknya juga mulia ya. Bahkan nanti juga bukan Nabi yang memulai suka atau melamar Khadijah, tetapi Khadijah lah yang mulai suka lalu melamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ma'hu khadimuha, ya, dan bersama Nabi itu membawa barang dagangan ke Syam. Khadimuha, pembantunya Khadijah. Nih, pembantunya Khadijah, budaknya Khadijah, Maisarah. Nah, Maisarah ini bukan perempuan. Maisarah tapi laki-laki. Ya, maka ada orang bilang, loh kok Nabi berdagang ditemenin sama perempuan? Nah, Nabi kok ditemenin sama perempuan Maisarah? Oh, ternyata Maisarah bukan perempuan, laki-laki. Itu yang tadi saya bilang. Ya, ada nama kalau di kita perempuan tapi di sono laki-laki. Nah, itu. Ya, kenapa? Karena kalau dibilang perempuan, bahasanya begini, wa kana ma'ahu khadimatuha. Ya, khadimah, pembantu perempuan, budak perempuan. Namanya siapa? Maisarah. Tapi di sini nggak menggunakan tak, tapi khadimuha, pembantunya atau budaknya Sayyidah Khadijah, namanya Maisarah. Faba'a, lalu Nabi wabta'a juga melakukan jual beli. Dengan Maisarah itu pembantunya Khadijah, Nabi melakukan jual beli. Waraja'a, dan kembali mereka berdua biribhin azimin, dengan keuntungan yang luar biasa banyak. Tuh hebatnya Nabi tuh, ya, dagang pergi dan pulangnya ya membawa keuntungan yang luar biasa, begitu ya. Baik, mudah-mudahan sedikit
yang kita baca bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' wal rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum.